hadir bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Amin. Tuhan masih hadir. Melalui apa? Melalui rohnya. Melalui roh Tuhan. Ya. Tapi ada saatnya roh Tuhan akan diangkat. Ya, dan bersamaan dengan roh Tuhan diangkat, gereja Tuhan disempurnakan, dan tatkala itu sudah disempurnakan dan disingkirkan, disebutkan bahasanya di dalam kitab Tesalonika, maka itulah dunia ini akan dikuasai oleh antikris. Ya, seorang manusia akan dimasuki oleh roh Lucifer. Sepuluhnya roh Lucifer itu ada pada dia. Dialah yang menyatakan diri sebagai Tuhan yang harus disembah. Nah, sekarang tanda-tandanya sudah ada. Nah, oleh karena itu anak Tuhan masih belum terlambat, masih ada waktu. Maka oleh karena itu biarlah seluruh hidup kita ini, tubuh kita ini, kita pakai memuliakan Tuhan. Amin. Kita pakai memuliakan Tuhan. Masih belum terlambat. Kita pakai hidup kita ini memuliakan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal 33 ayat 12 tadi saya katakan, berbahagialah bangsa, berbahagialah suku bahasa yang Allahnya adalah Tuhan disebutkan. Ya, di sana dikatakan suku bangsa yang dipilihnya, yang menjadi miliknya sendiri. Nah, jadi anak Tuhan bahwa kebahagiaan atau kekayaan yang terbesar dalam hidup kita adalah di mana kita menjadi milik Tuhan. Amin. Saudara kepunyaan. Coba sama-sama kita katakan, saya adalah kepunyaan Tuhan. 2, 3 ya. Saya adalah kepunyaan Tuhan. Ya, karena saudara sudah dibeli menjadi milik Tuhan. Saudara milik kepunyaan. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir apapun yang terjadi. Tuhan pasti bertanggung jawab atas saudara. Sama seperti seperti yang tadi, budak yang sudah dibeli oleh tuannya tadi, maka tuannya yang bertanggung jawab atas budaknya itu. Mati hidupnya itu ada di tangan tuannya. Nah, sama seperti kita. Mati hidup kita ada di tangan majikan kita. Siapa majikan kita? Yesus Kristus. Amin. Yang berkuasa atas segala-galanya. Nah, jadi anak-anak Tuhan, bahwa kekayaan sesungguhnya, kebahagiaan sesungguhnya adalah di mana kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Tuhan menjadi Tuhan kita. Yesus menjadi Tuhan kita. Kita adalah milik kepunyaannya. Coba kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 94 ayat 11 ayat 14. Ya. Mazmur pasal 94 ayat 14. Ya, kita baca. 2, 3 ya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, saya katakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Nah, saudara dan saya adalah milik punyaan Tuhan. Kenapa kita milik punyaan Tuhan? Karena tadi ayat mas kita berkata bahwa kita sudah dibeli, lunas, dibayar. Nah, amin. Dibayar. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membuang kita. Nah, jadi anak Tuhan, walaupun kita sudah menjadi milik Tuhan, karena kita sudah menjadi milik Tuhan, maka berarti Tuhan akan mendidik kita, akan mengajar kita. Betul ya? Mengajar kita. Sama seperti seorang ayah mengajar dan mendidik anaknya. Betul ya? Nah, puji Tuhan. Jadi dalam Alkitab kita sebutkan bahwa Tuhan itu sama seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya, mendidik anaknya, menghajar anaknya. Nah, tentu bagaimana cara Tuhan mendidik kita? Ya, kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan. Ya kan? Tapi ingat firman-Nya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kekurangan bisa Tuhan izinkan. Betul ya? Nah, itu apa? Untuk mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita bersandar kepada Tuhan. Nah, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu bagian daripada Tuhan mendidik kita, mengajar kita. Nah, sama seperti Tuhan mendidik dan mengajar
murid Tuhan yang ke-12 sewaktu Yesus hadir di dunia ini. Ya, 2021 tahun yang lalu. Ada kalanya mereka mengalami kekurangan. Ada kalanya mereka juga sakit. Ada kalanya mereka juga mengalami duka cita. Ada kalanya mereka juga mengalami kelemahan. Tapi ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, saat mereka kekurangan, ya disitulah mereka sudah bergantung kepada Tuhan. Yesus itu membuat mujizat. Ya, dari yang tidak ada dia bisa lakukan menjadi ada. Tapi bukan berarti kita tidak pernah kekurangan. Dalam kekurangan kita, supaya kita bergantung kepada Tuhan, supaya kita berharap kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, puji Tuhan. Ya. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mengalami kekurangan, ya bisa jadi. Kalau kita mengalami kesulitan, ya bisa jadi. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau orang dunia mengalami kekurangan, ya mereka bisa bunuh diri. Karena tidak punya pengharapan, kan? Nah, sudah habislah sudah. Tapi kalau kita, hari kita mulai kekurangan, besok bisa Tuhan berkati kita. Ya kan? Nah, sewaktu-waktu Tuhan bisa berkati kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, puji Tuhan. Jadi, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sebagai milik kepunyaannya. Kita lihat lagi dalam Mazmur pasal yang ke-135 ayat 4. Tuhan memilih Yakub menjadi milik kesayangannya. Saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Ya, kita baca 2, 3 ya. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Wah. Jadi anak Tuhan, bahwa Israel yang dulu itu adalah milik kesayangan Tuhan. Nah, saudara sekarang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara kita adalah Israel secara rohani. Amin. Jadi saudara adalah umat kesayangan Tuhan. Coba sama-sama kita katakan. Saya adalah milik kesayangan Tuhan. 2, 3 ya. Saya adalah milik kesayangan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan bahwa saudara dan saya adalah Israel secara rohani. Yang dipilih Tuhan. Kesayangan Tuhan. Nah itulah sebabnya ayat Mas kita tadi berkata, supaya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan segenap hidup kita. Ya, puji Tuhan. Kita lihat satu ayat lagi dalam Titus pasal 2 ayat 14. Titus pasal 2, suratan Titus, ya. Surat Titus pasal 2 ayat 14. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik, karena seluruh tubuh kita, jiwa kita, roh kita persembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Rajin berbuat baik. Amin. Rajin berbuat baik. Ya, jadi yang telah menyerahkan dirinya, siapa itu? Yesus yang menyerahkan dirinya, membebaskan kita dari segala dosa dan kejahatan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita dibebaskan dari segala dosa dan kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Saudara dan saya dikuduskan menjadi umat Tuhan. So, kalau kita enggak dikuduskan, enggak dibersihkan, kita enggak layak bagi Tuhan. Jadi itulah tadi tembok pemisah tadi, tirai yang penyekat itu akan selalu ada. Tapi begitu Yesus mati di kayu salib, Yesus katakan sudah selesai,
sudah tuntas, maka tirai pembatas itu robek. Tirai ya di bait suci yang penghalang. Jadi ada namanya ruang Maha Kudus, ada namanya ruang ya kudus, ada namanya halaman ya. Jadi halaman, ada kudus, ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudusnya adalah tempat imam berjumpa dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, ruang kudus itulah tempat orang Israel yang akan ya menjadi berhubungan kepada Tuhan melalui imam. Nah, melalui imam. Nah, halaman itu masih jauh halaman. Jadi kita tidak boleh menjadi umat Tuhan yang halaman. Amin. Tapi kita harus menjadi umat Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa dan kejahatan, dan kita ya menjadi umat punya Tuhan. Kita bisa berhubungan dekat dengan Tuhan, dan saudara bisa dipakai Tuhan. Kita semua bisa dipakai Tuhan dalam segala karya Tuhan memakai kita macam-macam. Amin, macam-macam. Nah, puji Tuhan. Jadi di sana dikatakan bahwa Tuhan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, yang rajin berbuat baik. Anak Tuhan, umat-umat Tuhan harus terkenal berbuat baik. Amin. Berbuat baik. Ya, terutama bagi sesama kita, terutama bagi keluarga kita, dan bagi orang asing yang ada di sekitar kita. Rajin berbuat baik. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, saya katakan bahwa ya Yesus yang sudah membebaskan kita, yang sudah menyerahkan dirinya di kayu salib, ya, supaya kita dikuduskan, dibebaskan dari segala dosa. Nah, supaya apa? Supaya kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Supaya kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, di mana seluruh hidup kita pakai memuliakan Tuhan. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu, mari bawa hidup saudara berhubungan kepada Tuhan. Dia hidup kita masing-masing, ya, dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, sehingga melalui hidup kita ya kerajaan Tuhan semakin berkembang. Amin. Ya, jadi melalui hidup kita masing-masing, karena kita dipakai Tuhan, yang pekerjaan Tuhan menjadi berkembang. Amin. Jadi berkembang, menjadi besar, ya, menjadi besar. Nah, ya, jadi besar. Kita semua dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, sehingga karena kita masing-masing dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan, pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang dan berkembang dan menjadi besar. Kalau pekerjaan Tuhan semakin besar, berkembang, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Pasti memberkati kita. Jadi anak Tuhan, pesan Tuhan pada pagi hari kepada kita, ingat baik-baik, kita sudah dibeli, kita sudah ditebus menjadi milik Tuhan. Saudara adalah menjadi kepunyaan Tuhan, dan Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa dan kejahatan. Tuhan sudah kuduskan kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, di mana supaya seluruh hidup kita, jiwa, tubuh, raga kita pakai rajin berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita mengalami kekurangan, ya bisa terjadi. Kalau kita mengalami kesulitan, ya bisa terjadi. Tapi Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan ada bersama kita. Ya, Tuhan ada bersama kita. Orang-orang Israel mengalami kekurangan, tapi saat mereka kekurangan, disinilah ada dua karakter yang mengalami kekurangan ini. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi yang mengalami kekurangan ini justru mereka yakin kepada Tuhan. Salah satunya Yosua. Yosua berkata, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita kalau kita berperang melawan musuh-musuh kita. Dan itu terjadi. Amin. Itu terjadi. Tapi orang-orang yang gak percaya, ya, orang-orang yang imannya cetek tadi, akhirnya
mereka dibinasakan Tuhan karena mereka tidak yakin perkataan Tuhan. Nah, jadi pesan Tuhan kepada kita pagi hari adalah perkataan Tuhan, mari kita imani. Sudah adalah milik Tuhan, punya Tuhan. Ya, Tuhan sudah bebaskan kita dari dosa. Dan Tuhan membebaskan kita dari dosa bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, darahnya sendiri. Darah Yesus dalam kitab Wahyu pasal 5 tadi. Dengan darahnya kita dibersihkan dari segala kenajisan, dari segala kotoran. Oleh karena itu, mari dengan mulut kita pakai berbuat baik, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, yang seluruh hidup kita pakai, ya, melayani Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan semakin besar, pekerjaan Tuhan semakin berkembang, nama Tuhan bermuliakan, Tuhan berkati kita. Ya, baik-baik tadi bahwa ya, orang yang tidak mau mentaati Injil Yesus, orang yang tidak mau mengenal Yesus sebagai Tuhan, akan mengalami kebinasaan, dijauhkan dari hadirat Tuhan, kekal selama-lamanya. Tapi kita, umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan Tuhan. Itulah kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Kita ada bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari anak Tuhan, biar kita bayar harga yang terbaik kepada Tuhan. Kita memiliki komitmen, tekad bahwa hidup kita adalah tetap kita pertahankan menjadi milik punya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, karena Tuhan pun mengasihi kita. Ya, kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan mengampuni kita. Tapi saat iblis jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengampuni dia. Tuhan akan menghukum dia. Tapi saudara dan saya, karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan, dalam segala kelemahan kita, Tuhan ampuni kita. Tuhan beri kita kekuatan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan bagimu. Renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saja kita panggil, aku mengasihi Engkau. Amin. 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 Ya Tuhan, haleluya. Dengan segenap hatiku. Amin.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali katakan, ku renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapak Santo berdoa. Amin. Haleluya. Bapak kami yang berada di Ya, Tuhan Tuhan. mulia, mengucap puji dan syukur ya Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan kami Tuhan, sehingga kami pada keadaan sehat. Amin. Tuhan, sekali lagi mengucapkan puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan kami yang berada Amin. keterangan firman Tuhan, tolong Tuhan buka kami Tuhan, buka pikiran kami Haleluya. Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat menjadikan pedoman bagi hidup Ya. kami Tuhan. Tuhan, juga kami sebenarnya hati akan pulang Tuhan, tolong Tuhan berkati Amin. kami dalam kami, berkati kami semuanya Tuhan. Semuanya aku serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, anakmu sebentar akan pulang rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi tubuhku di dalam kuasa-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya. Perlindungan Tuhan yang sempurna ada bagi kami. Sepanjang minggu ini apa yang kami kerjakan, diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan tolong umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah